kita sama-sama telah belajar tentang pengertian dari statistik dan statistika. Jadi, statistik dan statistika itu secara garis besar kita dapat katakan bahwa statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang kita pelajari di statistika. Atau dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Jadi sekali lagi, Ibu mengulangi lagi supaya kita memiliki pemahaman yang jelas. Jangan sampai ada kesalahan dalam penggunaan istilah antara statistik dan statistika. Jadi statistik adalah datanya, statistika adalah ilmunya. Jadi mohon Anda pahami. Dan saat ini kita akan belajar tentang jenis-jenis statistika. Sesuai dengan topik pokok bahasan dalam RPS. Ya. Sesudah kita paham tentang apa itu statistik dan statistika, kita akan pelajari bersama tentang jenis statistika dan peranan statistika dalam penelitian pendidikan. Nah, jadi berdasarkan orientasi pembahasannya, maka statistika itu dapat kita bedakan menjadi dua bagian yang besar, yaitu statistika matematik dan statistika terapan. Jadi kalau statistika matematik atau mathematical statistik lebih dikenal dengan statistika teoritis yang lebih berorientasi pada pemahaman model dan teknik statistika secara matematis dan teoritis. Ya, jadi ada dua. Nah, untuk statistika terapan atau applied statistik lebih menekankan pembahasannya pada pemahaman intuitif atas konsep dan teknik-teknik statistika serta penggunaannya pada berbagai bidang ilmu. Nah, itu. Jadi itu jenis statistika berdasarkan pembahasannya. Nah, berdasarkan tujuan atau tahap analisis, statistika itu dibedakan juga menjadi dua bagian besar. Dan ini yang akan kita pelajari dan yang akan kita dalami, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Nah, statistika deskriptif adalah statistika yang dalam analisisnya bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang data yang dianalisis. Jadi, jika data yang dianalisis merupakan sampel dari suatu populasi, maka statistika deskriptif akan menghasilkan ukuran-ukuran sampel statistik. Sedangkan jika data yang dianalisis berasal dari populasi, maka statistika deskriptif akan menghasilkan ukuran populasi. Jadi bisa dipahami ya. Jadi statistika deskriptif adalah statistika yang dalam analisisnya bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang data yang kita analisis. Jadi, jika data yang kita analisis merupakan sampel dari suatu populasi, maka statistika deskriptif akan menghasilkan ukuran-ukuran sampel atau statistik.
Sedangkan jika data yang dianalisis berdasarkan dari populasi atau ukuran yang lebih besar, maka yang kita deskriptifkan akan menghasilkan ukuran populasi atau parameter. Itu tuh statistika deskriptif. Nah, yang kedua yaitu statistika inferensia. Nah, kalau statistika inferensia ini berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri populasi. Jadi dari pengertian itu, dari gambaran tersebut, dalam statistika inferensia dilakukan suatu generalisasi atau apa ya yang boleh kita katakan, memperumum dari hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga terkadang statistika inferensia ini sering juga disebut dengan statistika induktif atau statistika penarikan kesimpulan. Begitu. Jadi dari hal-hal yang bersifat khusus baru kita generalisasikan ke umum. Itu tuh statistika inferensia. Jadi pada statistika inferensia biasanya dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan karakteristik populasi seperti misalnya nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, dari penjelasan itu kita bisa melihat bahwa ada keterkaitan antara statistika deskriptif dan statistika inferensia. Di mana pada umumnya statistika deskriptif mendahului atau mengalami tahapan statistika inferensia. Karena sebelum dilakukan penarikan kesimpulan mengenai suatu kondisi yang kita teliti, maka datanya harus diuraikan terlebih dahulu dalam bentuk statistika deskriptif. Sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat guna memperoleh manfaat secara maksimal. Ya, jadi antara statistika deskriptif dan inferensia dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang logam. Jadi itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pernah lihat toh koin uang logam? Sudah, Bu. Ya, jadi antara kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi itu tuh statistika deskriptif dan statistika inferensia. Jadi antara statistika deskriptif dan statistika inferensia itu bermakna dan penuh arti jika didahului dengan statistika deskriptif. Jadi itu statistika inferensia ini akan lebih bermakna jika didahului dengan statistika deskriptif. Nah, jadi itu jenis-jenis statistika yang Ibu sebutkan. Dalam hal ini Ibu hanya memberikan kepada Anda pembahasan tentang jenis statistika berdasarkan pembahasannya, orientasi pembahasannya. Yaitu tadi Ibu bilang apa? Statistika matematik dan statistika terapan. Jadi matematik dan kemudian terapan. kita bahas juga berdasarkan tujuan dan tahap analisis. Statistika dibedakan menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensia. Nah, selain itu ada juga statistika yang dibedakan menjadi statistika parametrik dan non-parametrik. Jadi kalau statistika parametrik dan non-parametrik ini biasanya menggunakan data distribusi populasi.
dengan menggunakan distribusi populasi data yang dianalisis. Seperti itu. Namun perlu kita pahami dulu yang deskriptif dan statistika inferensia. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana peranan statistika dalam penelitian, terutama dalam penelitian pendidikan. Nah, dalam penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, dengan tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan dan menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Nah, jadi penelitian ini adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sistematis dan teliti. Nah, dalam penelitian ini, statistika ini berperan pertama memberikan informasi tentang karakteristik distribusi suatu populasi. Misalnya baik diskrit maupun kontinu. Dan yang kedua, menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data. Ketiga, menyediakan prosedur praktis untuk menduga karakteristik suatu populasi. Dan menyediakan prosedur praktis untuk melakukan pengujian terhadap data yang bersifat kualitatif melalui statistik non-parametrik. Nah, bagaimana dalam penelitian dalam dunia pendidikan? Peran statistik. Jadi dari definisi statistik yaitu metode ilmiah ya yang terdiri dari proses pengumpulan data, mengorganisasikan data, mengorganisasi data, ya, menganalisis data. Maka dapat kita simpulkan bahwa statistika ini mempunyai peranan yang penting dalam penelitian pendidikan. Sehingga hasil dari penelitian tersebut akan lebih valid dan lengkap. Sebelum Ibu lanjut kok itu ada bising ya, dari mana ya? Oke. Siapa suara itu? Restu itu Bu. Ketunarungu kan dongnya dapat dengar dari suara di sekitar. Oke, kita lanjut ya mahasiswa. Nah, jadi dari beberapa peranan statistika di atas, makanya dapat kita simpulkan bahwa statistika memiliki peranan yang penting dalam penelitian pendidikan, di mana sebagai bank data untuk menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat digunakan untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Dan yang kedua, sebagai alat quality control untuk membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Yang ketiga, sebagai alat analisis. Ya, merupakan metode penganalisian data. Dan yang keempat, sebagai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Jadi sebagai dasar penetapan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan dunia pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi itu fungsi daripada penelitian, daripada statistika dalam penelitian pendidikan. Ya, seperti itu. Jadi Ibu sudah memberikan kepada Anda penjelasan tentang jenis-jenis
statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Ya. Jadi ada statistika deskriptif, statistika inferensial. Ibu tadi juga sudah jelaskan apa itu statistika deskriptif, apa itu statistika inferensial. Jadi statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagai adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Jadi apa adanya dideskripsikan. Itu statistik deskriptif. Kalau statistika inferensial, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi ada generalisasi. Nah, statistik ini akan lebih cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas. Dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas, serta teknik pengambilan sampel dari populasi ini dilakukan secara random. Jadi itu jenis-jenis statistika ya. Nah, dalam statistika inferensial itu terdapat dua jenis lagi statistika. Statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Jadi penggunaan statistika parametrik dan non-parametrik itu tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Jadi kalau statistika parametrik memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Jadi kalau asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Nanti Anda akan belajar pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saat ini dalam pertemuan ini Ibu akan jelaskan dulu secara umum. Ya, apa itu statistika parametrik, non-parametrik, deskriptif, inferensial dan sebagainya. Jadi sampai di sini Anda paham? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi tugas terstruktur Anda kerjakan dalam buku ya, siapkan buku yang sudah Ibu sebutkan tadi, tulis dengan tangan sendiri. Dan buku ini akan Ibu kumpul anytime. Jadi langsung dikerjakan. Jadi yang pertama, pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, jelaskan perbedaan statistik dan statistika ditinjau dari pengertiannya, ditinjau dari tujuannya, ditinjau dari metode yang digunakan. Kemudian pertanyaan nomor 3, jelaskan jenis-jenis statistika. Jadi tadi Ibu sudah contohkan ada dua bagian besar ya. Jadi ada statistika berdasarkan orientasi pembahasannya, ada statistika matematik, ada statistika terapan. Jadi baru
jenis statistika berdasarkan tujuan atau tahapan analisis, ada statistika deskriptif, ada statistika inferensia. Nah, untuk statistika inferensia ini terbagi atas statistika parametrik dan non-parametrik. Jadi Anda jelaskan ya jenis-jenis. Nomor 4, jelaskan manfaat statistika dalam penelitian pendidikan. Ya, 4 pertanyaan untuk mengcover pertemuan kita, pertemuan pertama dan kedua. Ya, Ibu ada rekam ini tatap muka. Jadi kalau kalian ingin mengulang kembali atau karena mungkin tadi ada yang terlewatkan dari penjelasan, boleh kalian klik di YouTube ya, nanti Ibu kasih. Ibu punya YouTube yang Mam Keke Dang? Oh iya, Tahu toh? iya Bu. Jadi masuk Oh, aja iya. di situ, ada 2 materi. Jadi ada materi pengertian statistik dan statistika. Di situ Anda bisa mendapatkan jawaban nomor 1 dan 2. Dan ada materi, ini Ibu akan tulis jenis-jenis statistika dan manfaat statistika dalam dunia pendidikan. Itu untuk jawaban nomor 3 dan 4. Bisa komen di situ ya. Kalau sudah nonton, komen. Tapi untuk kehadiran tetap yang tidak masuk dalam Zoom meeting ini tetap absen. Bukan berarti, tapi mereka masih diberi kesempatan yang tidak hadir masih bisa bikin tugas dengan mendengar materi dari YouTube. Ya. Makanya langsung sesudah ini tulis daftar hadir. Lengkapi. Jadi yang isi daftar hadir tadi itu Ibu hitung pertemuan kedua dan ketiga. Ya. 1 kali untuk minggu ini. Oke. Ibu harapkan ada yang Anda pelajari di hari ini, yaitu Anda sudah bisa membedakan apa itu statistik, apa itu statistika. Dan yang kedua, Anda bisa menjelaskan tentang jenis-jenis statistika. Dan yang ketiga, manfaat dari statistika dalam dunia pendidikan, penelitian pendidikan. Nah, untuk minggu depan, kita akan membahas tentang penyajian data statistik. Jadi, kita akan bahas tentang jenis-jenis skala pengukuran dan jenis-jenis diagram. Jadi penting sekali ya. Jadi materi-materi dalam mata kuliah ini sangat menarik. Ya. Jadi ada banyak istilah-istilah penelitian yang akan Anda pelajari. Ya. Jadi hari ini Anda sudah belajar tentang apa itu statistik, apa itu statistika, apa itu statistika deskriptif, statistika inferensial, statistika matematik, statistika terapan. Ya, sudah banyak yang Anda pelajari. Hafal semua itu ya. Karena istilah-istilah ini akan Anda tetap temui sepanjang mata kuliah dan sepanjang Anda berkecimpung dalam dunia pendidikan, dalam dunia penelitian. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Dan Ibu tunggu untuk tugas itu tetap dilaksanakan ya. Dan silakan masuk di YouTube-nya Ibu dan tulis nama ya di komen kalau saya nonton. Atau kalau ada pertanyaan boleh tulis di situ. Di komen. Oke? Oke, Bu. Oke, tetap jaga kesehatan semua. Ya, nanti kita atur waktu kita bisa luring. Tapi sedapat mungkin kita daring dulu karena untuk membatasi penyebaran COVID-19.
Oke, salam sehat. Tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. makasih. Makasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore.